الوالدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Surur ya. وقال القائل سرور الناس في لبس اللباس وجمع العلم في ترك النعاس. وقال أليس من الحسن أن الليالي تمر بلا نفع وتحسب من العمر. سرور الناس. Sururun nasi utawi kebahagiaane menungsa iku fi lubsil libasi ing dalem nganggo pira-pira pakaian. Iku fi lubsil libasi ing dalem nganggo pira-pira pakaian. Wajamul ilmi utawi kumpule ilmu iku fi tarkin nuasi ing dalem ninggal turu atau ninggal ngantuk. Fi tarkin nuasi ing dalem ninggal ngantuk. Nah ini ya, jadi kebahagiaan manusia itu biasanya cukup menggunakan pakaian. Coba kalian kalau punya pakaian baru senang apa enggak itu? Senang gitu ya. Jadi menggunakan pakaian itu salah satu dari sururun nas. Jadi termasuk daripada kebahagiaan manusia itu dengan menggunakan pakaian. Dan wajamul ilmi fi tarkin nuasi. Nah, kalau kemudian ilmu itu kepingin terkumpul, maka ya harus banyak-banyakin bergadang, banyak-banyakin melek itu maksudnya. Jadi tidurnya itu harus lebih sedikit daripada bangunnya. Jadi bangunnya harus lebih banyak. Jadi kalau kepingin ilmu itu kumpul dalam diri kita, maka harus siap itu untuk tarkun nuasi, siap ngantuk, siap bergadang. Jangan malam-malamnya bergadang tapi siang-siangnya tidur, enggak. Jadi ya malamnya tidurnya sedikit, ya siangnya juga ya tidurnya sedikit saja. Habis duhur tidur misalnya setengah jam atau sebelum duhur setengah jam. Dibanyakin untuk lebih melek. Waqala lan ngendika sapa alqail. Alaisa ana ta ora ana iku minal husni saking rugi. Iku minal husni saking rugi opo anna layalian sak temene pira-pira wengi iku tamuru lewat opo layalian lewate bila naf'in kelawan tanpa manfaat. Watu sebulan dihitung opo layalian dihitung minal umri saking umur. Nah, bukankah merugi itu ketika malam hari dilewatkan tanpa bermanfaat, sedangkan malam hari itu termasuk daripada bagian umur. Umur kita kan bertambah, itu tidak mungkin mandek gitu ya. Pasti setiap waktu, setiap saat, setiap detik itu umur kita bertambah. Rugi sekali kemudian ketika umur kita bertambah tapi dilewatkan begitu saja. Malam hari hanya digunakan untuk tidur. Apalagi sekarang itu malam hari digunakan untuk scroll TikTok, untuk main game, untuk sosmed dan lain sebagainya. Ya sangat amat rugi. Sedangkan tetap dihitung umur. Katakanlah seperti ini. Umur kita misalnya ditakdir oleh Gusti Allah sampai 60 tahun. Nah, tapi malam harinya selama masih muda itu digunakan untuk tidur, untuk main game, untuk sosmed, ya sangat amat rugi. Jadi umur itu sesuatu yang tidak bisa berhenti, tidak bisa di-pause gitu ya, tidak bisa dijeda. Nah kalau umur berhenti artinya ya mati. Jadi sangat amat rugi ketika malam hari itu dilewatkan bila naf'in tanpa ada manfaat.
Ya minimal gitu ya, minimal ya apalah itu baca buku atau apa aja. Jadi sangat amat merugi. Tapi terserah, kembalikan aja kepada diri kita masing-masing. Kalian mau umurnya bermanfaat atau tidak. Kemarin kan itu ya termasuk daripada umur yang panjang adalah dengan bikhairin, ya, dengan banyaknya kebaikan. Nah, salah satunya yaitu dengan dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi umur yang pendek adalah umur yang tamurru bila naf'in, lewat begitu saja tanpa mempunyai manfaat. Banyak sekali itu ya orang yang umurnya sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, tapi karena nggak punya jasa apapun, karena dilewatkan begitu saja, udah umurnya seperti umur cuma 2 tahun, 3 tahun saja itu ya. Banyak sekali umurnya orang cuma 40 tahun, umurnya 50 tahun itu karena memiliki manfaat yang besar, akhirnya jasanya juga besar. Kalian tahu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah zamannya Bani Umayyah. Dia itu menjadi khalifah yang sangat hebat, bahkan termasuk yang mencetuskan. Nah, kalau kalian tahu sholat Jumat itu ada yang namanya di khutbah kedua itu ada kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, itu dulu sebelum ada kalimat itu, sebelum ditaruh Al-Qur'an itu para khotib zaman dulu ketika khutbah kedua itu mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya ketika Umar bin Abdul Aziz naik menjadi khalifah, beliau mengganti itu semua dan menetapkan kebijakan bahwa khotib-khotib dilarang untuk mencaci maki Ali bin Abi Thalib ketika khutbah. Nah, cacian dan makian itu diganti dengan ayat Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuh, yang kedua, ketika beliau itu menjabat menjadi khalifah, beliau memberantas semua korupsi yang ada di tanah Arab. Jadi gubernur-gubernur yang korupsi pada saat itu diganti oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan yang paling epiknya lagi, Umar bin Abdul Aziz itu hanya memimpin selama 2 tahun. Dan saat itu umurnya yaitu 34 tahun. Dan di umur ke-36 beliau wafat. Tapi jasanya sangat begitu besar. Umurnya pendek, ya, tapi karena jasanya begitu besar, seolah-olah umurnya itu panjang. Banyak sekali ya ulama-ulama yang kemudian umurnya hanya singkat-singkat saja itu, tapi karyanya sangat amat mendunia, sangat amat luas. Itu bukti bahwa umurnya itu dilewatkan dengan banyak manfaat. Ada lagi Muhammad Al-Fatih itu, kalian tahu Sultan Mahmud II. Nah, beliau di umur 21 tahun sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Kita di umur 21 tahun bisa apa itu? Kayaknya sih turun-turun sih ngaji. Muhammad Al-Fatih itu 21 tahun ya buat sampai lulus SMK itu ya, sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan penaklukannya pun sangat epik dan luar biasa itu ya. Kan misalnya Konstantinopel di sini Turki Utsmani, ya nyebrang lewat laut. Nah, Muhammad Al-Fatih itu punya strategi yang gila. Jadi kapalnya itu dilumuri minyak dan didorong lewat gunung. Jadi kapalnya bukan lewat laut tapi lewat gunung, muter ini, lewati gunung. Umur 21 tahun sudah bisa memikirkan strategi yang begitu hebat. Ini bukti bahwa umurnya itu digunakan sangat amat manfaat. Dan tambah lagi, Muhammad Al-Fatih selain daripada jago strategi perang, beliau juga termasuk orang yang soleh. Beliau juga belajar ilmu tasawuf ya. Nama gurunya kalau nggak salah itu Syekh Ash-Syamsuddin. Ya, beliau seorang sufi juga itu. Itu bukti bahwa umur itu panjang pendeknya dilihat daripada manfaat atau tidaknya ketika hidup, ketika dilewati. Wa qala al-akhar Qumil laila ya hadal la'allaka turshadu ila kam tanamul laila wal umru yanfadu. Qumil laila, kum banguno siro, ngadego siro lailan ing dalem wengi. Ya hada, he iki wong kang belajar, he iki tolib, he santri maksudnya. La'allaka menawa siro iku tursadu diparingi pituduh sapa sira ilakam maring pirang
ila kamaring pirang-pirang tanamu turu sapa sira lailan al-laila ing dalem bengi. Wal umru utawi umur iku yang fadu entek opo al umru. Santri, bangunlah di malam hari. Malam hari itu jangan hanya engkau lewatkan untuk tidur saja. Kenapa? Kalau kamu bangun di malam hari, la'allaka tursyadu, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa ya? Petunjuk yang engkau cari. Kau mencari kepintaran, oh kamu harus belajar malam hari. Kau mencari keberkahan, bangun malam hari untuk sholat malam. Kau mencari apa lagi? Menyelesaikan masalah, malam hari diselesaikan ya. Karena malam hari adalah waktu yang sangat pas, waktu yang sangat luar biasa untuk kita seorang santri bisa mendapatkan petunjuk. Wah, sangat amat rugi itu kalau kemudian waktu malam hanya digunakan untuk tidur saja. Sedangkan umur itu semakin tambah waktu, semakin tambah hari akan semakin habis. Jadi jangan sampai kita itu melewatkan umur kita di malam hari dengan begitu saja. Jangan biarkan malam itu lewat begitu saja. Harus digunakan semaksimal mungkin, digunakan untuk sebermanfaat mungkin. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan umur panjang. Jadi panjangnya umur dilihat bagaimana manfaatnya umur itu sendiri. Wan naumu. Ini saya baru baca itu ya semalam. Termasuk ada hal-hal yang dilarang atau yang dikatakan oleh orang-orang Jawa itu ora ilok. Nah, ternyata ini ada di kitab taklim ini. Ini termasuk daripada asbabul fakri, menjadi sebab-sebab orang itu menjadi fakir. Awas, lagi-lagi fakir ini bukan fakir harta saja, bisa fakir hati, bisa fakir pikiran, bisa fakir identitas gitu ya. Wan naumu lantur uryanan hale wuda wal baulu lan moyo uryanan hale wuda. Ada tidur dengan telanjang itu bisa menyebabkan fakir. Terus buang air kecil dengan telanjang juga itu juga menyebabkan fakir. Wal aklu lan mangan junuban hale wong kang nyender wa mutaqian lan hale senderan yang hale senderan ala janbi ing atase lembu. Jadi makan sambil senderan ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan fakir dan menjadi sebab asbabul fakri. Nanti baru apa? Aja belum ngaji ya kan? Gak apa-apa wis kon dolan di situ aja sebelum ngaji belas. Nah, Watahawulan nyisir bisukutil maidati kelawan sisir kang retak itu kang rusak itu juga menyebabkan asbabul fakri itu. Waharkul qasril basoli lan ngerendem kulite bawang lan ngerendem kulit wal qasrul basoli lan ngerendem kulite bawang wasumilan bawang abang wa kunsilan bawang putih. Oh enggak, kulitnya bawang abang wasumilan bawang putih. Wa kunsil baiti lan nyaponi umah fil laili ing dalam wengi. Bil mindilati kelawan nganggo sapu tangan.
bil mindilati kelawan nganggo sapu. Nah ini ya biasanya orang-orang Jawa itu kan ngomong ora ilok nek nyapu wengi. Nah ini bisa menjadikan asbabul fakri. Tapi nyapunya itu dengan apa? Bil mindil, dengan menggunakan sapu tangan. Biasanya kan ada orang yang nyapu itu ngene lap itu ya di geser-geser apa ini santri biasanya kan sapunya pada hilang itu ya. Jadi lapnya digunakan buat nyapuni. Nah, santri nyapuni kadang bengi lah itu orang ilok itu ya. Nah kalau menggunakan sapu bagaimana ya nggak apa-apa. Cuma yang tadi kalau bisa menyapu malam hari itu dihindari. Itu tadi malam hari itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, untuk belajar, sholat malam dan lain sebagainya. Watarkul kumamati lan ngejoraken sampah fil baiti ing dalem omah. Nah ini sampah itu tidak dibuang-buang, ditahan di rumah itu berserakan di dalam rumah itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Kalian di kamarnya bersih apa orang itu? Ya, jadi kamarnya termasuk tuh ya sampah-sampah yang ada di kamar itu ya kalau dibiarkan sampai bau, sampai kudu nderak diroani itu juga menyebabkan fakir. Jangan-jangan selama ini kalian itu malas, kalian itu nggak mau ibadah malam gara-gara ada sampah berserakan di kamar itu yang nggak mau dibersihkan. Nah kalau santri rumahnya itu apa? Lemari. Ya, coba lemari kalian ada sampahnya atau tidak itu? Nah, jangan-jangan itu yang menyebabkan kalian hafalannya susah masuk gitu ya. Lemarinya akeh sampah itu. Terus wal masyu lan melaku kudamal masayikhi ing dalem ngarepe piro-piro wong tua. Berjalan di depannya orang tua juga menyebabkan kefakiran. Nah, ini juga diterangkan dalam kitab Taisirul Kholaq itu ya. Jadi termasuk daripada min naksil adab itu berjalan depannya orang tua. Kalian itu kalau di rumah itu ke pasar atau enggak itu? Maksudnya ikut belanja sama orang tua atau itu? Enggak pernah ke pasar. Nah kalau ke pasar itu biasa sama ibu sama bapak itu ya biarkan ibu itu berjalan di depan itu ya. Jangan kalian sih di sini. Kecuali dalam keadaan darurat misal lagi kerumunan, karena ibu kita sudah agak sepuh maka nggak mungkin terobos kerumunan, maka kita yang gandeng. Tapi kalau jalannya masih lega itu jangan sampai di depannya itu. Itu insya Allah termasuk orang yang mengamalkan tidak berani jalan di depannya orang tua. Jadi saya kalau ke pasar itu dulu setelah ngaji kitab Taisirul Kholaq, saya itu pernah itu nganter ibu ke pasar itu sama ibu di depan saya nggak mau orang oleh sini ngerti ya orang tua kayak gitu. Jadi, nah sampai sekarang itu ya saya itu kalau pulang kalau ketemu ibu itu pasti ke pasar itu ya dan ikut ke dalam itu muter-muter itu munyang bawain belanjaan itu nggak nunggu di parkiran sambil ngerokok gitu ya. Kecuali ibu itu sama temennya misalnya berdua, kalau sendirian ya pasti saya itu ikut ke dalam itu ya. Kemarin itu ya kan saya pulang itu ke pasar kan setelah pulang dari pasar itu saya beli. Ibu itu beli jajanan pasar, jajanannya biasa jajanan pasar dia kayak lapis dan lain sebagainya. Taruhlah di rumah gitu ya. Dan setelah ditaruh, saya mau makan itu ngomong, "Jerene ora oleh mangan panganan pasar." Wedese ya kan. Kisah apa sih ngomong? Saya bingung kan. Nah, yang ngomong sih siapa Pak ini? Bukan siapa ya yang lagi video. Jadi ora oleh mangan panganan pasar. Astagfirullahaladzim, Pak. Kayak kelasnya ulama Pak, kita dong kelasnya santri biasa. Dan kita para alim ulama sih orang lemangan jajanan pasar. Dan sampai dibahas loh ya. Terus udah dibeli, siapa yang mau makan ya kan? Aduh astagfirullahaladzim. Akhirnya ini Pak, ya pelan-pelan ya Pak ya. Yang nggak boleh. Emang kalau kayak gitu rumusnya berarti semua sayuran, semua nasi yang tadi dimasak itu kan beli dari pasar. Nah berarti aja makan sedina dong. Astagfirullahaladzim. Iya sih bener sih, tapi ya Allah. Jadi ya kalau diterapkan apa adanya ya gak bagus itu ya. Saya langsung ngakak ini sama bapak itu ya. Di pengajian itu kita donakan. Jadi orang udah makan pasar itu ya. Astagfirullahaladzim.
Kalau di kita kan cuma roti. Nah kalau yang saya beli ada onde-onde, ada lapis. Astagfirullah. Wong setiap pulang saya itu pasti ke pasar itu ya sama ibu itu ya, muter-muter itu ya, muter-muter. Kalian itu harus kayak gitu yang bakti sama orang tua itu ya. Rumah, terakan mari pasar itu ya, belanja. Apa jangan-jangan kalian kalau di rumah wis turunan HP-an wis, oke, orang-orang tangi-tangi masakannya sudah jadi, ya kan? Kumbangannya wis bersih, siap dari makan, setelah makan turun mandi raja teman. Belajar kalian ke pasar itu ya. Nanti kalian akan menemukan kenapa Kanjeng Nabi itu menyebut bahwa pasar itu adalah seburuk-buruknya tempat. Oh, di pasar itu ada orang yang ada saya itu kemarin lewat ya yang anak kerumunan ya pasar kan ramai itu ya. Ada pedagangnya pada kumpi, jadi anak isi jadi anak sih anak mana sih calok-calok, anak mana sih anyang-anyangan itu sampai ngotot-ngototan, anak mana sih rider judesin luar biasa, anak mana sih oh. Ada lagi pembeli yang hari nawar itu kayak setanan itu ya Allah, seburuk-buruknya tempat itu pasar. Ada lagi orang yang sangat menyedihkan sekali itu di pasar. Ya Allah, ya, kalian masuklah ke pasar maka kalian akan tahu ya bagaimana seburuk itu pasar itu. Belum timbangan-timbangan yang di manipulasi dan lain sebagainya. Nah, terus walidaul walidaini lan ngundang wong tua loro bi ismiha kelawan jenenge kelawan arane al walidain. Jadi memanggil orang tua dengan sebutan namanya. Misalnya orang tuanya namanya apa? Selamat. Mat gue. Undang orang tua deh yang aran. Nah itu astagfirullah itu juga termasuk dari asbabul fakri. Dan di luar negeri itu sudah biasa itu ya, di Amerika itu ya ngundang wong tua ngomongnya nama itu ya. Coba kalian kalau nonton film-film luar negeri itu ya, manggil orang tuanya menggunakan nama itu ya. Langsung orang mama, orang bapak itu langsung arane itu ya. Nah, ini kenapa saya Azanuddin mencantumkan ini karena ada anak-anak itu yang manggil orang tuanya dengan langsung sebutan nama itu ya. Wal khilalu lan nyukili untu apa sih maksudnya? Selelit itu dicukili itu. Bikulli khobasatin kelawan saben-saben kayu. Jadi ngaluni selelit tapi nggak apa-apa itu ya anak kayu. Misalnya kan orang itu kalau ada lidi, kalau kalian tahu lidi, sapu lidi itu dipotong nyukil kayu, nyukil selelit itu ya. Itu jangan semua kayu digunakan untuk nyukil selelit itu ya. Kayu-kayu yang emang disiapkan untuk itu aja, untuk nganu selelit itu. Tapi jangan semua kayu digunakan untuk nyukil itu ya. Itu jadi asbabul fakri itu ya. Saya itu dulu sering kayak gitu. Setelah bacain topat misalnya. Karena itu giginya banyak yang bolong itu ya. Jadi kalau nggak dicukil itu rasanya gimana itu? Ternyata menjadi asbabul fakri itu ya. Aduh ya Allah. Wa husnul yadi lan mbah tangan bitini kelawan endut wa turabilan lebu. Jadi mencuci tangan dengan endut. Endut tahu ya? Apa namanya? Kalian tahu sawah itu sawah. Nah itu tanahnya namanya endut. Itu endut sawah itu apa sih? Hah? Di sini namanya apa? Hah? Wah, orang pernah mari sawah berarti. Itu kan sawah itu apa namanya? Tanahnya itu yang gembur-gembur itu, yang benar itu namanya endut. Makanya kan manusia itu kan apa? Nabi Adam itu kan dibuat dari tin minat tini. Ya, jadi dari endut. Jadi bukan dari tanah liat, tapi dari tanah endut. Nah, selama ini kita mengatakan Nabi Adam itu ya dari tanah liat itu. Tapi kalau kita lihat referensinya tin itu tanah endut itu ya. Yang gembur-gembur itu. Nah, setelah dibuat dengan tin itu nanti dimasukkan elemen itu, dikasih roh, dikasih akal, dikasih ini nanti jadilah seorang manusia yang bernama Adam alaihis. Setelah kemudian dijadikan Nabi Adam, diambil tulang rusuk bagian kirinya itu, dijadikan Siti Hawa. Makanya kan
wanita itu betul dibuat dari tulang rusuk kirinya Kanjeng Nabi Adam. Makanya kan dalam satu riwayat ada yang mengatakan karena Siti Hawa itu dibuat dari tulang rusuk, lah ketika makan itu itunya tembus kelihatan gitu. Makan roti katon itu sama ini karena dibuat dari tulang rusuk. Membatiri Kanjeng Nabi Adam. Makanya kan banyak sekali itu ya, wanita itu lemah karena dibuat dari tulang rusuknya laki-laki. Ada yang berstatus, saya lagi sedang menemukan tulang rusuk saya yang hilang. Itu boleh prihatin. Nah, itu kan Siti Hawa dulu itu ya. Kita ya lahir dari rahimnya orang tua. Wal julusu lan lungguh. Alal atabati ingatase apa itu? Tangga undagan. Nah ini dulu kan kalian sering dengar itu duduk di tangga itu orang ilok itu jadi sebab-sebabnya kefakiran. Benar itu ya, bocah SMK di Jagungan terowongan di tangga, masya Allah. Selain dari menjadi sebab kefakiran, juga menghalangi orang lewat. Wong lewat tidak kesuh, jadi jengkel. Membuat orang jengkel itu termasuk daripada makruh dan bisa menjadi dosa. Joko rame-rame tangga SMK kayak gitu, sedangkan yang terowongan itu, ya Allah, itu menjadi asbabul fakri. Jadi selain gawe wong kesuh itu bisa menyebabkan kefakiran. Makanya baca sejagung tangga kayak nilai ulangannya jelek-jelek itu. Astagfirullah, enggak. Tapi emang semuanya jelek sih, enggak ada yang bagus. Astagfirullah. Nah, wong nilai jelek kan. Coba kalian kalau nilainya jelek, kira-kira salah siapa? Saya terus ya. Kalian kalau ulangan nilainya jelek, salahnya siapa? Salah diri sendiri. Wong nilainya jelek, kok nyalahin guru? Pak, kenapa sih nilai anak saya jelek? Padahal kan anak saya masuknya rajin. Padahal anak saya nggak pernah alfa. Apa hubungannya? Nilai kan adalah hasil daripada uji kompetensi selama belajar. Coba kamu belajar apa enggak? Oh belajar, ya kamu saya ujikan nih. Kalau kamu beneran belajar, oh ternyata nilainya jelek. Kok yang diprotes gurunya? Tanya dong, kamu belajar serius apa enggak? Kalau mau ulangan belajar apa enggak? Itu seperti itu. Nah ini ada kejadian itu ya, nggak jauh di sini saja itu. Diprotes gara-gara nilainya jelek gitu. Astagfirullahaladzim. Dulu itu kami ketika sekolah ya nilai jelek ya nilai jelek salah diri sendiri. Nah sekarang nggak nilai jelek, salah guru nih. Kenapa Pak Guru nggak ngasih nilai bagus? Dan kenapa kamu nilai jelek? Kayak gitu kan. Bisa kenapa saya nggak ngasih nilai bagus? Ya kamu kan kerjanya seperti itu. Kalau kami mau jujur itu ya Allah. Saya itu kan ngajar bahasa Jawa dan ngajar PAI sama PKN itu kan. Nilainya itu udah ada yang di atas 60. Bahkan yang di atas 40 itu bisa dihitung jentik gitu ya. Itu karena kebaikannya aja itu tambah nilainya itu. Ya Allah, ada saja itu ya. Mungkin gara-gara saya duduk di tangga itu jadi pikirannya itu jadi fakir. Wal ittika'u lan sendehan. Sendehan. Ala ahadi zaujail babi ingatase salah sijine sakane lawang. Wah, duduk di apa namanya? Kan pintu itu ada dua itu, duduk sendean di pintu, nah itu bisa menjadi asbabul fakri. Ada di sini yang suka sendean di situ. Sendean disaka aja, udah disiapkan tempat sendean. Gak usah sendean karena lawang. Termasuk di rumah itu ya, di rumah ada yang sering sendean karena lawang itu. Aja hindar. Nah ini selain menjadi sebab fakir, dilihat saja sudah tidak enak. Pintu ya tempatnya orang masuk dan keluar, bukan tempatnya orang duduk. Buat apa ada tempat duduk kalau ujung-ujungnya duduknya di pintu? Wattawaddu ulan wudu fil mabrozi ing dalam
tempat pembuangan. Jadi wudu di tempat yang kotor. Contoh misalnya wudu di WC atau wudu di dekat tempat sampah, itu juga termasuk daripada asbabul faqri. Nah, kenapa? Ya kan gini, kita melihat hakikatnya wudu. Wudu itu adalah termasuk daripada toharo artinya apa sih? Sesuci. Kau sedang bersuci tapi di tempat yang kotor, ya nggak masuk. Kira-kira seperti itu. Walaupun tetap wudunya ya sah. Tapi kalau dilihat dari esensinya, wong sesuci disandingkan kalau tempat sing ora suci, ya nggak masuk itu seperti itu. Tapi kalau emang nggak ada lagi tempatnya, ya gimana lagi? Jadi kalau bisa kan dihindari. Wahiyatatu saubi, lan jahit baju ala badanihi ing atase badane man, ala badanihi ing atase badane man. Jadi baju masih dipakai tapi langsung dijahit. Jadi menjahit bajunya ketika bajunya masih dipakai itu ya. Ini misalnya saya pakai baju, ini kancingnya copot, langsung bayi dijahit begini. Nah, itu jadi dicopot dulu pakaiannya, baru dijahit. Jangan lagi dipakai malah dijahit. Tolong anunya bolong, dijahit tahu ya. Ya usah dicopot dulu bajunya, baru dijahit. Tapi jarang terjadi. Dia juga kayaknya nggak pernah lihat itu. Wa tahfiful wajhi, lan garingaken wajah bisaubi kelawan baju. Nah, kalau kalian keringatan itu atau apa dilapor lebih kayak gini, itu bisa menjadi asbabul faqri. Yang ngelang ngomongnya lap, ngomongnya tisu, ngomongnya sapu tangan, ngomongnya anduk. Jadi kalau muka ini lagi basah atau lagi keringatan aja dilapor baju. Tapi gimana lagi ya, kadang nggak ada itu ya. Juga kalau keringatannya gimana lagi ya kan, kadang nggak bawa sapu tangan, nggak bawa tisu. Watarkul al-ankabuti, lan ngejorakan laba-laba itu apa sih kayak gitu itu apa saya namanya sawang ya, apa fil baiti ing dalam rumah kalau kemudian tidak dibersihkan, itu dibiarkan banyak itu sawangnya, itu juga menjadi asbabul faqri. Ya iya jelas itu ya. Kita dilihat saja sudah tidak enak gitu ya, dipandang saja sudah ya Allah kayak orang dirawat gitu ya. Nah itu berarti bersih itu ya. Ya rumah Gusti Allah loh ya, bersih bersih ini atasan itu ya, pada betah di masjid masih kotor itu sawang-sawang itu. Asbabul faqri. Dan rumah apapun itu ya, rumah kalian tidur, rumah kalian tinggal, rumah Gusti Allah, masjid. Maksudnya takut itu artinya meninggalkan itu, dijore, membiarkan. Wattahawunu lan gampangaken fi sholati ing dalam salat. Meremehkan salat. Salat menak lah isi jam 1, salat dulu ada jam 3, kamu jam 2. Itu juga menjadi asbabul faqri. Wa isra'ul khuruji, lan cepet-cepet metu, kesusu metu minal masjidi saking masjid ba'da sholatil fajri ing dalam sakwise sholat subuh. Wah, jadi habis sholat subuh langsung melayu gitu ya dari masjid. Ya enggak, habis sholat subuh zikiran dulu ya kan, baca istighfar dulu, baca tasbih dulu, baca doa dulu. Setelah baca doa kalau santri ya dilanjutkan haji gitu. Jangan disusu. Jadi habis sholat subuh aja langsung melayu rumah itu ya. Wal ibtikaru lan kasik fid dhahabi ing dalem lunga ila suki maring pasar. Wow, jadi pasar itu jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Habis subuh keluar dari masjid langsung berangkat maring pasar. Kenapa? Kalau berangkat yang pagi-pagi sayurnya sudah tidak lagi segar, harganya sudah tidak lagi murah, harganya mahal. Itu juga bisa menyebabkan asbabul faqri, sebab kemiskinan. Ya udahlah, waktu malam itu kita orang-orang yang kemudian mengerti agama secuil dia aja belo-belo yang
Tetapi jangan salahkan orang-orang itu ya, jangan disalahkan orang-orang yang ke pasar pagi-pagi. Barangkali emang rezekinya ada di situ. Ya. Jadi ini harus dibedakan itu ya, antara orang yang biasa sama orang yang kemudian mondok. Ya, kalian yang mondok itu ya harusnya perbanyak zikir di masjid waktu subuh. Ya, jadi ustad, jadi ustadzah, jadi bunyai, mau pasarnya jam 4 esok, katanya isin. Gitu ya. Yang pasarnya umumnya waktu jam itu, jam 10 gitu ya. Dan biarkan para pedagang-pedagang saja itu yang siap-siap itu ya. Emang rezekinya di sana itu ya. Dan nanti pahalanya pun berbeda itu ya. Jadi misalnya kayak gini, ada 2 orang, satunya orang biasa, satunya santri. Nah, si orang biasa ini ke pasarnya itu pagi-pagi banget. Dan si santri juga sama, ke pasarnya pagi-pagi banget. Lebih buruk mana antara si ini, si pertama sama si santri? Dia lebih buruk santri. Kalau orang biasa nggak tahu itu ya biarkan itu ya. Kalau santri karena tahu ya, karena kemudian emang bebannya juga berbeda. Kalau orang yang pertama mungkin emang rezekinya di pasar, ya udah biarkan di pasar bagilah santri itu ya rezekinya bukan di pasar, dia santri ya rezekinya butuh haji. Tanggung jawabnya itu harus di masjid, di kitab, di Quran seperti itu. Nah, terus wa ibta'u lan nunda firrujuing dalam balik minhu saking pasar, minhu saking asuki. Jadi terus mangkate gasik balike sore. Nah, ini Jawa tuh biasanya itu. Itu kalau apa nganter ibu saya itu, kan misalnya kan udah belajar kayak jinjingan wis penuh ya kan. Wis Mas balik, ya wis balik. Nah ketika mau pulang itu lewat balik nengok maning. Ya orang balik. Wis ma. Ada sama seperti itu ya. Wis ma jere wis orang tuku kiye. Wis ma orang tuku kiye. Astagfirullahaladzim. Itu. Maka ya kalau kalian ke pasar harus di list betul-betul itu ya. Mau beli ini A B C D E F G titik udah. Jangan nengok. Lagi sudah di list aja. Lihat ini. Duitnya sana 1.000. Duitnya sana 5.000. Duitnya sana. Itu Jawa itu biasanya kayak gitu itu ya. Ada pengalaman itu ya. Aja ngomong mamanya mau video di bahaya itu. Digugat. Terus wasirabu kusairoti lan uluruhi piro-piro runtukane roti. Jadi apa kan biasanya makan roti itu ada runtukannya itu karena emang saking pelite itu ya. Anu mari ada pangan maning. Itu juga apa al-khubzi minal fuqara'i. Al-khubzi jadi sebab minal fuqara'i saking pira-pira wong. Oh enggak. Wasiraul kasairoti. Lan tuku boleh ya, lan tuku jikot pira-pira roti minal fuqara'i saking pira-pira wong fakir. Jadi kalau beli roti dari orang-orang fakir itu bisa menyebabkan fakir juga. Sedih primen dia. Tahu itulah. As-su'ali minal fuqara'i su'ali saking pira-pira wong fakir pira-pira kang jalom-jalom. Gini. Jadi membeli roti dari orang yang kemudian roti asli minta-minta, itu juga menjadi sebabnya fakir seperti itu. Wa du'a usarri lan dongaaken kejelekan. Awas ya, sing sering berdonga jelek. Ya Allah, semoga si kae dilaknat. Ya Allah, semoga si kae diberikan keapesan. Ya Allah, semoga dia apes. Ya Allah, semoga dia celaka. Ya Allah, semoga dia miskin. Nah, awas ya. Itu juga malah kitanya yang menjadi miskin, itu yang menjadi fakir. Wa du'a usarri 'alal waladi lan doa kejelekan 'alal waladi ngatasé anak. Apalagi kepada anak itu ya. Kalian nanti kalau punya anak kerewet aja di paido goblok temen sih kon, bodoh temen sih kan, kayak gimana bisa. Awas itu ya. Jangan aja di paido itu ya. Nah kan kalau kita
lihat pengertian doa itu kan banyak sekali, ada as-sholatu doa, al-kalamu doa, ucapan adalah doa, sholat adalah doa. Awas ya dijaga itu ya, kalau nanti punya anak itu jangan anak itu didoakan yang jelek. Ya harus doakan yang baik-baik. Misalnya anaknya nakal, pinter banget, masya Allah gitu ya. Terus misalnya anaknya gawe kerusuhan itu ya, orang masya Allah anaknya yang super duper cerdas gitu ya. Misalnya anaknya telat balik rumah, masya Allah anaknya yang tepat waktu temen gitu ya. Seperti itu ya. Jadi itu kan sebenarnya disindir kan, nanti kan anaknya akan malu sendiri gitu ya. Saya juga kayak gitu, misalnya pulang telat, masya Allah anaknya yang rajin temennya kemana, sampai kayak ini tembe balik gitu ya, kayak begitu ya. Tapi kemudian kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang memuji, tapi hakikatnya itu sambil megang megang getik gitu ya. Jadi saya itu dulu sering digetik sama orang tua itu seperti kalian tak mungkin enggak itu ya, disayang gitu ya. Nangis sedikit saja itu ya Allah aja nangis gitu ya. Saya itu semakin nangis semakin disambet gitu ya. Saudara, dulu ibu saya itu punya sendal bakyak gitu ya. Kalau saya main PS gitu ya, ketahuan main PS, dimasukkan ke kamar sampai ditaruh sendal bakyak, plak gitu ya. Kalau main ke kali itu pulang-pulang ada apa? Pisau itu, kupingnya udah dibawa, orang kuping orang iris ya. Dong aja mereka. Sekarang tuh udah enggak. Sekarang ibu saya menjadi orang yang sangat penyayang gitu ya. Insya Allah sekali gitu. Ya mungkin bentuk kasih sayangnya itu ya, yang kepingin anaknya celaka gitu ya. Astagfirullah. Wa tarkul tahmiril awani, lan ngejoraken nutup piro-piro wadah. Nah ini ya, kali biasanya kan ada wadah gula, wadah teh, wadah kopi, itu kalau bisa ditutup lagi. Nah kalau mau ditutup biasanya semut lah, biasanya anak hewan-hewan apa lah, itu kalau dibiarkan itu bisa menjadi asbabul fakri gitu ya. Sama itu apa namanya? Makanya itu orang-orang dulu kan kalau menyiapkan makanan itu ada apa nih? Tudung apa namanya? Nah itu termasuk daripada untuk menjaga itu tadi. Jadi setelah makan masih ada nasinya ditutupi karena tudung. Sekarang itu masih ada apa gitu? Masih ada tudung gitu ya. Terus selanjutnya, wa itfa'us siroji lan mateni damar itu lilin. Itu dulu pakainya damar itu yang pakai minyak minyak tanah itu. Wa itfa'us siroji lan mateni danar bin nafasi kelawan nafas di pos fu. Nah itu bisa jadi asbabul fakri. Makanya kalau ulang tahun gitu ya, jangan tiup lilin ya, ini jangan gitu ya, dikipit-kipit gitu ya. Saya dulu pas kalian itu ngasih itu kan dikipit-kipit kayak gini ya. Jadi tiup lilinnya sekarang juga. Itu menjadi asbabul fakri. Kullu zalika yo sekabehane mengkono tadi dari an-naumu uriyanan wal baulu ila akhirih seperti iku yurisunaka akan apa zalik naka akan al-faqra ing kefakiran urifa diwarahakan apa kullu zalik urifa diwarahakan apa zalika mengkono kullu zalik diwarahakan bil asari kelawan piro-piro asari sahabat. Jadi ini itu diambil daripada kisah-kisahnya para sahabat seperti itu. Jadi menyebabkan fakir. Ya, nanti kalau ada yang ulang tahun lagi, berarti jangan tiup lilinnya apa bahas ini. Ya apa istilah bunyi tiup lilinnya, tapi jangan ditiup lilin. Kipit ini. Kalau nggak dikipit nggak bisa, totok plok begitu. Ya nggak tahu dia kenapa tiup lilin menjadi fakir itu ya. Padahal kan dulu itu ya kalian tahu pawon apa nggak tahu pawon tahu lah ya. Itu kan kalau pengen nyala kan harus disemprong itu nih, fu itu kan. Oh itu
itu nggak mematikan dia, itu menyalakan ya kan? Disemprong itu apinya semakin nyala, jadi ini mematikan itu dengan pos salah tadi. Ya benar-benar. Dulu saya tanya sama Ustaz Aswila, si pribadi misalnya mau nyemprong apa? Pawon. Iya juga ya. Ternyata ketemu ini, ternyata wa itfa'us siroji bin nafsi, jadi mematikan bukan menyalakan. Kalau menyalakan kan di pos karena ini kebutuhan masak ya kan. Zaman dulu nggak ada kompor, adanya pawon. Masih di sini ada yang masih menggunakan pawon di rumahnya? Masih? Liwetnya yang bawa pawon liwetnya? Apa sudah pakai mejikom? Pawonnya bawa apa pawonnya? Hah? Oh, dengan hajatan pakai ya? Awas tiap hari masih pakai? Katanya nasi liwet itu lebih enak daripada nasi rice cooker. Dan katanya lagi apa? Air itu, baju air, wedang itu kalau hasil daripada pawon itu lebih enak katanya. Tapi nggak tahu ya. Dan sampai setarikan lagi sebelum santai. Wakazalan kaya mengkono kullu dzalika yurasul faqra alkitabatu utawi nulis bil qalami kelawan pulpen makudin kang dibuntel kang ditaleni. Jadi apa pulpen kalian diikat-ikat itu kan ada ikat-ikat itu juga menyebabkan asbabul fakri itu ya. Wal imtisatu lan congkakan bil masdi kelawan congkas mungkasiri kang pecah wa tarkud doa ila ninggal doa akan lil walidaini maring wong tua loro itu ya. Jadi kalau kalian enggak pernah mendoakan kedua orang tua itu akan menjadi fakir hatinya gitu ya. Nah ini penting ya. Gini, orang tua itu mau bagaimanapun keadaannya tetaplah orang tua. Walaupun udah beda agama, ya tetaplah orang tua. Maka kita jangan sampai meninggalkan mendoakan orang tua kita. Apapun beliau, bagaimanapun keadaannya, kita harus selalu mendoakan yang baik. Adanya kita sekarang ya karena dilahirkan oleh orang tua. Walaupun nanti terserahlah orang tua kalian udah ngurusi, orang tuanya kok dan sebagainya. Itu urusan beda lagi. Tapi kewajiban kita sebagai anak itu mendoakan orang tua. Syukur-syukur dengan mendoakan itu orang tuanya menjadi sadar dan menjadi mau tentang ada dulu sampai sini itu ya. Di sini itu orang tuanya nggak tahu kemana hilang. Jadi curhatlah sama saya itu. Orang tuanya nggak tahu kemana itu ya, jadi sering-sering hilang ayahnya. Ya saya ngomong, wes doakan baik, barangkali doakan terus, nanti ketemu. Pada akhirnya ketemu itu kemarin ketika ziarah di Bali itu ketemu sama orang tuanya itu, alhamdulillah. Jadi mungkin kekuatan doanya dia nangis itu. Ayahnya padahal ya, laki-laki loh ya bukan perempuan. Jadi dia ketemu sama orang tuanya di Bali itu sama ayahnya. Dan sekarang alhamdulillah hubungannya selancar lagi. Itu sempat hilang. Jadi dia itu dari kecil sampai kelas 1 SMP baru ketemu orang tuanya. Kecil kan, ketemu orang tuanya kelas 1 SMP. Dan setelah kelas 1 SMP apa kelas 3 SMP saya lupa, ini hilang lagi sampai kemarin. Jadi baru 2 kali ketemu sama ayahnya itu. Jadi ya karena dia sayang, itu ada kekuatan dalam dirinya kepingin ketemu ayahnya itu ya, walaupun ayahnya entah hilang kemana itu. Akhirnya ya dengan kekuatan doanya itu, dengan kekuatan akhirnya ditemukan kembali, dipertemukan kembali. Insyaallah. Wa ta'amu milan sorbanan qaidan hale lungguh. Enggak tahu ini sorbannya seperti apa itu. Mungkin kredongan iki ya, jagung itu ya. Wat tasarrulu lan gantungan. Wat tasawwuru lan katokan. Katokan.
Qaiman hale ngadeg. Hah? Pakai celana sambil berdiri. Ya, sambil berdiri ya. Ketahuilah sih ya. Wal buhulu lan medit. Wat taktiru lan ngirit. Wal israfu lan boros. Pelit juga menjadikan itu orang menjadi fakir. Terlalu hemat, terlalu irit juga menjadikan fakir. Ini misalnya ada orang gajiannya setiap bulan 6 juta, ya. Karena dia pengen sekali nikah, ini dia berhemat sampai satu bulannya hanya mengeluarkan 500.000 saja, 1.500.000 ditabung. Nah, itu bisa menjadikan fakir itu. Jadi misalnya kalau kita dapat rezeki ya gunakan rezeki itu sebagaimana mestinya ya. Aja terlalu hemat, juga aja terlalu boros gitu ya. Terlalu boros juga gak baik, terlalu hemat, terlalu berhemat nabung itu juga terlalu itu tidak baik. Nanti artinya kalau terlalu hemat kalian takut tidak diberikan rezeki lagi oleh Gusti Allah. Karena takut ya udah sama Gusti Allah tidak diberikan lagi. Anak indah abdi beribi dan Gusti Allah itu kan ya, saya itu selalu sesuai prasangka hambaku. Kalau hamba saya emang takut nggak diberikan rezeki ya udah saya nggak kasih sekalian gitu ya. Kalau hamba saya yakin rezeki itu akan selalu mengalir ya pasti akan mengalir. Wal israfu dan terlalu boros gitu ya. Hari ini makan seblak, besok makan bakso, besok makan ayam, besok makan itu skincare, besok makan itu es teler. Es teler nggak ada di pondok, wah kalian itu punya nomor-nomornya tukang-tukang es teler, tukang seblak gitu ya. Saya itu kalau mau cek HP kalian ada tulisan seblak, es teler gitu ya. Astagfirullahaladzim. Saya ke Karangpojok itu kali tanya, dari mana mas? Dari pesantren Darussalam. Oh itu mas, biasanya santri putri itu sering beli es teler di sini mas. Biasanya pesan 10, pesan 13 itu di sana sebelah sana. Maka saya tanya ke santri salah satu dulu, nah kalian tahu tukang seblaknya yang mana? Nggak tahu, yang penting punya nomornya saja dipesan, tapi tempat seblaknya nggak tahu di mana. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Jadi ya terlalu pelit, terlalu hemat ya nggak baik, terlalu boros dan berlebihan juga nggak baik. Saya sekarang pakai skincare yang merek Wardah. Wardah nggak cocok. Ganti lagi apa lagi itu namanya? Apa? Hah? Yang terkenal itu apa? Hah? G2G? Aduh apa mani gue? Skincare nggak cocok, ganti lagi. Udah pakai skincare, pakai lipstick, pakai sunscreen, pakai bedak, bedaknya iya, lipstiknya iya, alisnya iya, cuci mukanya iya, terus anti pelembabnya iya, anti matahari iya, hembodine iya, sampone iya, sabune iya, kelambine iya, kudungnya iya, seblaknya iya, baksone iya, esnya iya, mana? Kerjanya siapa gue? Dari meriang tenang, tipes, karena kakek makan pedes gitu ya. Astagfirullah. Aduh, nggak tahu itu. Kan katanya, misalnya ada teori mengatakan seperti ini. Semakin banyaknya tempat sampah, semakin sampah juga ada di situ, semakin kotor. Jadi kalau semakin nggak ada tempat sampah, jadi semakin bersih. Sama, semakin banyaknya pedagang, ya semakin boros. Semakin nggak adanya pedagang ya semakin hemat. Nah ini nggak ada pedagang tapi tetap boros. Aneh banget gue ya. Ini udah mengalahkan teori-teori segala-galanya itu ya. Caranya juga ada apa DO apa ya? Apa DO bagian apa? Delivery order. Sedikit canggih zaman itu ya. Kan nggak pegang HP, Ustaz. Pegang HP-nya kalau Sabtu sama Minggu. Lah kalian DO-nya lewat dalam Ibu Vita itu, lewat siapa jelita itu kan. Punten dong pesenakan dia. Kalau enggak lewat teman kalian yang sekolah, punten jangan dibaliknya. Oh ada teman kalian juga yang dagang kan, jadi ikut nitip itu ya. Itulah ya. Wal kasalu lan males-malesan. Nah, ini ya malas itu juga termasuk. Ya pasti itu ya orang malas kerjanya orang balik duit itu, orang malas belajar ya orang balik pintar. Wattawa nilang mendeng. Itu menunda duit juga termasuk aku kondisi lah sangat rapatnya
Burung jam sangat pas biasanya kan mulur WIB waktu Indonesia berubah gitu ya. Jadi mulur-mulur gitu ya. Jangan menunda waktu. Watahamunulan gampangaken menyepelekan. Gampang kita ulangi sekolah belajar. Gampang sih kayak iki. Gampang nyawurin ada kau nyorti sauna utange. Gampang kita. Gampang kalau ini beleknya masalah beleknya. Gampang ya selalu menggampangkan gitu ya. Ada kan orang seperti itu banyak gitu ya. Nyilih duit misalnya kan minjam uang ditagih gampang masa orang sahur, gampang masanya melayu, gampang kan jangan dia. Kalau punya sangkut dan punya utang diselesaikan utangnya, tanggung jawab maksudnya seperti itu. Nggak bakal kenapa fil umuri ing dalam piro-piro perkara. Semua perkara apapun itu ya, nggak bakal sholat, nggak bakal ibadah, nggak bakal batin dan lain sebagainya. Kullu dzalika ya sakabehane mengkono-mengkono mazkur iku yurisu nekaaken apa zalik nekaaken al-faqra ing kefakiran. Jadi ini adalah asbab-asbab sebab-sebab orang itu menjadi fakir. Fakir hatinya, fakir pikirannya, fakir hartanya. Jadi orang itu harus yang loman, yang dermawan, dan itu susah. Kalian lagi makan misalnya, lagi makan mie, kalian punya mie 2 itu yang kalian makan. Kalian tahu teman kalian belum makan itu, terus bilangi kalian, baik. Kalian lagi bawa kita mie deh, kalian kasih 1 saja. Tapi jangan terlalu loman itu. Nanti kalau terlalu loman, kebaikan yang dijadikan kewajiban. Biasanya kok ada duit mie loro bahkan yang siji. Biasanya kok ada duit mie loro bahkan yang siji. Biasanya kok ada duit lebih ambil loro pada baik bahkan yang siji. Gitu. Karena terlalu loman akhirnya kebaikan yang dijadikan kewajiban. Kalau apa sih orang awet minyak, biasanya awet minyak, orang awet menjengkel lalu sing lalu sampah sing jengkel sampah. Ya juga harus tahu diri itu juga penting, itu harus sadar. Terlalu pelit ya juga jangan. Terlalu hemat lu menabung orang mangan orang dinarangi demi tuku skincare, demi tuku HP. Jangan seperti itu. Itu termasuk orang yang apa namanya orang sing pada boros juga lah. Jadi kalau punya keinginan itulah selagi dia yang dipakai masih oke, ya gampang lah. Kan saya itu termasuk orang yang katakanlah dulu lagi mondok itu lumayan oke lah ekonominya, nggak yang melarat banget, oke, bahkan cukup, bahkan lebih gitu ya. Nah tapi kondisi HP saya itu saat itu HP-nya bodolan itu ya. Kalau saya mau saja nggak jajan, katakanlah nggak jajan 2 bulan saja udah dapat HP itu ya. Tapi karena lah HP-nya sih jadi WK, akhirnya itu juga nggak baik ya, terlalu boros biasa itu borosnya masuk keluar biasa itu gendut sih kan. Iya hasil daripada boros ke jajan baik di Jawa itu ya kan. Itu ini termasuk daripada yang masalah itu ya. Jadi kan pondok saya kan gede ya kan, pondoknya gede dan apapun semuanya ada di dalam pondok. Nah ketika saya sudah kuliah, saya bawa motor, saya pegang HP, saya itu gengsi beli makanan di dalam pondok. Ini tuku makanan di Jawa, terus padahal makanan di dalam pondok itu makanannya murah dan enak. Ya. Tapi karena gengsi kalau bocah kuliah, masa makan di Jawa, bocah kuliah di Jawa dong, nongkrong dong. Akhirnya jadi ketagihan. Bahkan hampir setiap hari itu saya keluar itu ya. Tidak ada hari saya itu enggak keluar. Ya beberapa hari saja itu ya. Kalau emang lagi orang duit teman itu punya nasi pondok, dan itu lebih banget dapat 1 bungkus itu ya. Nah kalau di luar minimal 15.000, 20.000. Kalau di pondok nasi itu harganya 3.500 sama gorengan-gorengan lah paling itu ya. Itu dulu suka banget sama kikil ya. Kikil harga 2.000, dikompos sama apa? Lontong, dikompos sama gorengan. Rasanya enak banget itu ya. Tapi karena gengsi ya kan kayak gini. Kan kalau beli makanan di dalam pondok itu kan antri kan sama santri-santri SLTP, bisa cicilin. Suka temen ya kan, antri kan bisa cicilin rebutan. Suka dijambak kan higienis kan. Kalau di dalam itu kudu rebutan, kudu sorong-sorongan. Masa pengguna sorong-sorongan kalau santri ya kan. Itu salah itu ya, itu gak baik ya. Masa macam tadi ya kan, rebutan kalau pecah kelas di SLTP, singgah dina nangis gitu ya. Gengsi, nah itu ya terlalu gengsi juga nggak bagus itu ya. Akhirnya
Aduh, ya ini saya yang boros itu, yang harusnya uang yang bisa ditabung itu malah jadi gosip orang-orang itu. Jajan jago itu, sekali keluar itu minimal ya habis 30.000 ya, habis 50.000. Lagi mie ya kan, mie tambah endok, tambah nasi, tambah es kopi ya kan, belum kletikane, belum rokoknya ya kan, yang belum biasanya beli itu apa namanya, kan kalau di chicken itu ada usus dan lain sebagainya, ada usus, ada apa namanya kulit, ya kan, beli bentuk-bentukan itu, boros lah ya. Ya udah duit ya kan, sekarang gak duit. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ke bawah sampai sekarang ini ya. Sekarang kalau lagi punya uang banyak, awalnya gue paling karang pucung ya kan. Itu es teler, itu kopi, gitu ku. Aduh. Rokoknya kepengennya itu gue sih kaleng dia, mau yang sebungkus ini. Astagfirullah. Itu jangan kayak semacam dia harusnya mulai kali ya. Mulai berhemat itu. Jadi saya itu baca ini selain untuk kalian, untuk diri saya itu juga itu ya. Jadi untuk keren itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah dengan hatam dan masyaallah. Pokoknya gini ya rumusnya ya, kalau paginya ngaji ya siangnya ngaji gitu ya. Kalau paginya ngaji berarti siangnya nggak ngaji. Besok mungkin besok nggak ngaji, besok itu haul ya ke makom. Dulu sih kayak ke makom sih, kamu ikut berarti angkatan kamu. Haul, kamu udah di sini. Belum ya dilihat. Haul yang pertama dulu banget. Belum. Mas bulan yang sama, bulan Juli. Belum kan ya? Pas itu sih masih liburan kan ya dia? Masih kloteran ya? Iya bener ya. Dulu itu tanggal 1 dulu. Kalian kesini tanggal 12 tuh ya. Belum lah. Oh, saya itu masih baru banget di sini kok. Terus haul di di makam yang itu yang kemarin kita ziarah bareng-bareng. Terus pulangnya makan-makan di rumah Bu Haji, terus di Samoni ya kan? Ikut enggak? Enggak kan? Kalian ikutnya yang makannya dikasih di sana kan? Bukan yang makan di sini bareng-bareng bukan? Bukan yang prasmanan bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.